sering pergi keluar di malam hari? Ibu suka jalan-jalan sendiri. Hai, halo guys, balik lagi bareng aku di sini dan selamat datang kembali di channel Filmverse, guys. Oh ya guys, BTW kalian ada yang tahu nggak sih sama film horor Prancis yang judulnya adalah Possession? Dan kalau nggak salah film ini tuh rilis di tahun 81-an guys. Kalau kalian udah nonton filmnya, pasti kalian juga udah tahu dong kalau film ini tuh bener-bener serem dan ngeri banget. Nah, saat ini film Possession bakal di-remake ke versi Indonesianya dengan judul Possession Kerasukan. Meskipun film Possession Kerasukan ini diadaptasi dari film luar, tapi sepertinya film ini bakal disesuaikan dengan kondisi budaya yang ada di Indonesia. So, selamat datang kembali di channel Filmverse dan inilah pembahasan dari film Possession Kerasukan, guys. Film Possession Kerasukan ini diadaptasi dari film horor asal Prancis yang berjudul Possession. Nah, jadi guys, intinya film ini nyeritain tentang kehidupan rumah tangga Faris dan juga istrinya yang bernama Ratna. Faris ini adalah seorang tentara dan kalau dilihat dari seragam yang digunakan Faris, sepertinya Faris ini adalah anggota angkatan laut, guys. Saat itu Faris baru aja pulang setelah selesai dari menjalankan tugasnya selama berbulan-bulan. Setelah sekian lama mengemban tugas, tentunya Faris ngerasa sangat antusias dan ia sangat bersemangat untuk pulang ke rumah demi anak dan juga istrinya. Tapi sayang banget guys, kepulangan Faris saat itu sama sekali nggak disambut hangat oleh istrinya. Ratna justru malah minta cerai sama Faris tanpa adanya alasan yang jelas. Di sini Faris ngerasa kaget dan ia pun punya banyak kecurigaan dengan istrinya. Tapi saat ini Faris masih bingung apa yang ngebuat Ratna ingin berpisah dari Faris. Nah, menurutku kemungkinan seseorang minta pisah dari pasangan itu kan banyak banget guys. Dan bisa aja di sini Ratna minta pisah dari Faris karena ia punya selingkuhan. Apalagi Faris kan gak punya banyak waktu untuk istrinya, jadi bisa aja Ratna ngerasa kesepian sehingga ia nyari kenyamanan dari laki-laki lain guys. Untuk ngejawab rasa penasarannya, Faris pun mulai mencari informasi tentang istrinya. Faris ingin tahu bagaimana keseharian Ratna selama ia gak ada di rumah. Nah, mungkin orang yang bisa ngasih informasi tentang Ratna adalah anaknya sendiri. Faris ngerasa kalau anaknya pasti tahu bagaimana keseharian Ratna di rumah saat Faris sedang pergi tugas. Lalu Faris bertanya apakah anaknya pernah ngelihat Ratna pulang sama orang lain. Kamu pernah lihat ibu pulang sama orang lain? Nah, saat itu anaknya cerita ke Faris tentang keanehan yang terjadi pada Ratna. Anaknya bilang kalau belakangan ini Ratna sering jalan-jalan sendiri, guys. Ibu suka jalan-jalan sendiri. Sampai suatu malam Ratna ngeliatin perilaku yang aneh dan mencurigakan. Jadi Faris sama Ratna ini masih tidur di satu ranjang dan saat itu Faris ngedenger Ratna sedang mendesah sambil memeluk sebuah guling. Ngelihat hal itu tentunya Faris ngerasa jijik dong guys, sampai-sampai ia ngedorong Ratna dan guling yang dipeluknya. Setelah ngelihat kejadian tadi, kecurigaan yang Faris rasain semakin kuat tentang adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Faris curiga kalau selama ia pergi tugas, Ratna punya main sama laki-laki lain. Sampai akhirnya Faris pun mulai menyelidiki istrinya. Faris ingin menyelidiki berbagai kemungkinan termasuk perselingkuhan. Lalu Faris pun nemuin beberapa orang untuk mencari tahu tentang Ratna selama ini. Tapi dari seseorang yang ditemuinya, Faris mendapat informasi yang bikin dia marah. Orang itu bilang kalau Faris nggak pernah ada di samping Ratna saat Ratna membutuhkan jiwa untuk berbagi. Sepertinya orang itu juga ngasih tahu Faris kalau Ratna sering keluar di malam hari saat Faris lagi nggak ada di rumah. Karena setelah Faris ketemu orang tersebut, ada adegan di mana Faris sedang menanyakan sesuatu pada Ratna. Faris bertanya apa benar Ratna sering keluar malam-malam. Tapi saat itu Ratna malah menyangkal dan sama sekali nggak mau mengakuinya.
Apa yang terjadi di dalam rumah tangganya ngebuat Faris ngerasa cukup tertekan, guys. Nah, mungkin kalian juga bisa bayangin bagaimana kondisi Faris pada saat ini. Bahkan saking ngerasa tertekan, sepertinya Faris ini ngelampiasin semuanya dengan berselingkuh dengan perempuan lain. Karena di sini kita juga ngelihat ada adegan di mana Faris sedang berada di dalam sebuah ruangan bersama seorang perempuan. Dan kalau dilihat kedekatan mereka ini memang seperti orang yang sedang pacaran. Tapi kita juga belum tahu mereka ini beneran pacaran apa enggaknya, guys. Sampai akhirnya Faris nemuin seorang pria tua yang bernama Pak Tony. Sepertinya Pak Tony ini mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Ratna. Pak Tony bilang kalau ia ngelihat sesuatu yang gak terlihat. Saya kira Pak Tony benar-benar melihat sesuatu yang tidak terlihat. Dan setelah itu akhirnya Faris pun menemukan jawabannya. Tapi jawaban yang Faris temukan itu benar-benar di luar dugaannya selama ini. Ternyata perubahan istrinya selama ini bukan karena laki-laki lain, guys. Tapi perubahan yang terjadi pada Ratna justru malah berkaitan dengan hal-hal gaib. Dan ternyata selama ini Ratna dirasuki oleh sosok makhluk astral. Tanpa sadar Ratna pun sering berkelakuan aneh seperti orang yang sedang kehilangan akal sehatnya. Ratna sering menyakiti dirinya sendiri, bahkan ia juga sering mendesah keenakan, guys. Saat ini Faris hanya ingin Ratna bisa kembali seperti dulu lagi. Ia pun minta bantuan seseorang untuk bisa nyembuhin istrinya. Di sini Faris ngelihat bagaimana Ratna mengalami kerasukan yang sangat hebat. Di mana saat itu tangan dan kaki Ratna terikat, tapi tubuhnya melayang di atas tempat tidur, guys. Nah, film Possession Kerasukan ini merupakan film horor yang diproduksi oleh rumah produksi Falcon Black, guys. Film ini digarap oleh sutradara Robby Ertanto, sedangkan skenarionya ditulis oleh Mbak Lele Laila. Film ini dibintangi oleh beberapa artis ternama seperti Darius Sinathrya dan Carissa Peruset. Di film ini Darius dan Carissa berperan sebagai pemeran utamanya. Darius berperan sebagai Faris, sedangkan Carissa sendiri berperan sebagai Ratna. Selain Darius dan Carissa, film ini juga dibintangi oleh Sarah Fajira, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan juga beberapa cast lainnya. Nah, film Possession Kerasukan ini punya visual yang mahal dan film ini tuh terlihat sangat menjanjikan banget, guys. Film ini cukup menarik, bahkan terlihat berbeda dari film horor Indonesia yang lainnya. Film ini punya cerita yang berbeda dan lebih fresh di tengah banyaknya film horor yang tayang belakangan ini dengan mengangkat tema tentang keagamaan. Dan menariknya lagi, film ini tuh bukan film horor serem yang banyak ngeliatin penampakan hantunya, guys. Film ini juga bukan hanya tentang jump scare dan efek visualnya yang mengerikan. Tapi film ini lebih ke film horor psikologis yang ngeliatin rasa ketakutan manusia karena kehilangan, trauma masa lalu, dan keraguan pada orang-orang terdekat, guys. So, gimana menurut kalian tentang film ini, guys? Kalau kalian punya pendapat atau informasi lain tentang film ini, kalian bisa langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, guys. Nah, itulah tadi pembahasan dari film Possession Kerasukan. Dan film ini tayang di bioskop pada tanggal 8 Mei 2024 ini, guys. So, sampai di sini dulu pembahasan film kita kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya, guys. Bye-bye!